semuanya, pada kesempatan ini kami akan menunjukkan salah satu pemanfaatan RPA atau Robotic Process Automation. Topik bisnis yang akan kami bahas yaitu entertainment. Sekolah musik maupun sekolah teater itu merupakan lembaga pendidikan non-formal yang dapat mengembangkan bakat seseorang di bidang entertainment. Baik sekolah musik maupun sekolah teater itu memiliki kebiasaan untuk mengadakan pertunjukan. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan bakat dan juga kepercayaan diri saat tampil. Fokus kita saat ini adalah sekolah musik. Di sekolah musik memiliki bidang-bidang tertentu seperti piano, elektron, vokal, gitar, dan sebagainya. Pertunjukan biasanya diadakan di gedung khusus dan biasanya berbayar dan memerlukan tiket untuk masuk ke areanya. Pertunjukan di sini dapat berupa konser, festival, maupun kompetisi. Konser itu merupakan pertunjukan yang tanpa penghargaan. Festival merupakan pertunjukan dengan penghargaan seperti Gold, Silver Award, dan lainnya. Sedangkan kompetisi itu lebih ke perlombaan dengan penghargaan berupa piala dan sertifikat peringkat juara. Tiga pertunjukan ini termasuk sering diadakan dan juga diadakan secara bergantian, sehingga untuk pembuatan tiketnya potensial untuk memanfaatkan RPA. Pertunjukan yang diadakan juga beraneka ragam, mulai dari solo, duet, bahkan ensemble dari berbagai kategori bidang. Di sini biasanya juga dibatasi untuk tiap murid, baik yang peserta maupun bukan, hanya dapat memesan maksimal 3 tiket mengingat keterbatasan ruangan dan setiap tiket itu memiliki harga yang sama. Awalnya murid atau penonton harus mengisi Google Form pembelian tiket terlebih dahulu, di mana harus mengisi nama murid, centang email, nomor WhatsApp, nama penonton 1 ini wajib, nama penonton 2 dan nama penonton 3 ini opsional, dan juga mengupload bukti pembayaran, lalu klik kirim. Setelah Google Form ini berhasil terkirim, responsnya akan masuk ke Google Sheets, di mana Google Sheets ini akan men-trigger proses pertama dengan edit row trigger. Di proses pertama ini triggernya berupa event trigger, dan di proses kedua merupakan queue trigger, di proses ketiga itu di-trigger oleh queue trigger. Semua tiga proses ini sebelumnya dipublish terlebih dahulu ke orkestrator, jadi bisa berjalan berkesinambungan, di mana laptop kiri itu adalah untuk menjalankan proses 1 atau robot pertama, laptop yang tengah itu untuk menjalankan proses kedua atau robot kedua, laptop yang kanan itu untuk menjalankan proses ketiga atau robot ketiga. Diatur juga untuk mesin dan juga robotnya agar bisa berjalan berkesinambungan prosesnya. Emang aplikasinya tahu lagu itu?
Di sini robot pertama mulai berjalan, di mana robot pertama ini adalah mengambil data dari Google Sheets, hasil dari respon Google Form tadi. Setelah itu robot kedua berjalan di-trigger oleh Q. Robot kedua ini validasi bukti pembayaran dan juga mengirimkan keterangan validasinya ke WhatsApp. Ini robot otomatis membuka WA dan mengetikkan pesan sesuai dengan yang ditentukan dan sesuai dengan status validasinya juga. Dapat dilihat di sini bahwa validasi bukti pembayarannya atau bukti pembayarannya itu valid yang dikirim. Lalu berlanjut ke robot ketiga, di-trigger oleh Q juga, trigger dari tiket Q, di mana robot 3 ini membuat e-tiket dan juga mengirimkan ke Gmail sesuai dengan Gmail yang sudah di input di Google Form dan dioper dari Q tadi. Kita lihat di sini 3 robot sudah berjalan dan sekarang kita buka Gmail-nya. Terlihat di sini ada Gmail baru, etiket Melody of Music Concert 2025. Email ini berisi pesan yang sudah diatur dan ini di Gmail-kan ke Gmail sesuai dengan yang diisi tadi. Lalu attachment-nya ada 2 tiket karena tadi diinput 2 penonton oleh murid atau penontonnya. Lanjut di sini ada Q. Untuk validasi pembayaran Q ini terlihat transaksinya statusnya successful. Ini adalah detailnya. Dan untuk e-tiket Q bisa kita lihat statusnya juga successful di sini 1 minute ago atau 1 menit yang lalu. Ini adalah detailnya. Saya akan menjelaskan untuk proses yang pertama, yaitu mengambil data Google Sheet. Sebelum itu kita perlu mengecek terlebih dahulu untuk config-nya yang berada pada folder data. Pada config yaitu untuk quiz name-nya itu validasi pembayaran quiz. Untuk foldernya itu etiket. Kemudian pada init yaitu di bagian bulk data table ini terdapat seperti timestamp yang dimana berdasarkan dari Google Sheet dengan berdasarkan tipe data. Kemudian untuk referensi ini untuk membaca Google Sheets yang dimana dengan akun yang sudah terdaftarkan. Untuk spreadsheet-nya itu from dengan nama pembelian tiket. Untuk range-nya itu berdasarkan sheet-nya yaitu from respon 1. Lalu pada read cell-nya ini terdapat kolom yang dimana A itu timestamp dan B itu nama seperti yang lainnya. Kemudian pada add data row ini berdasarkan mendapatkan data berdasarkan row yang dimana terdapat timestamp, email, nama murid, nama penonton, dan lain-lain. Kemudian pada prosesnya itu dimana jika nama penonton 2 kosong maka
akan menampilkan nama penonton. Jika keduanya tidak ada, maka akan menampilkan nama penonton 1 dan nama penonton 2. Untuk text to leave atau write-nya itu diambil berdasarkan kolom bukti pembayaran, di mana terdapat ID yang diambil berdasarkan ID awalannya. Kemudian ada add quiz name, yang dimana ini folder tadi berdasarkan config, dan juga name berdasarkan config yang tadi, dan juga disesuaikan dengan UiPath. Kemudian untuk item information, terdapat nama murid, email, nomor telepon, nama penonton, dan link bukti pembayaran, yang dimana ini akan mengambil berdasarkan yang ada di Google Sheets. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan untuk proses kedua di sini adalah untuk memvalidasi bukti pembayaran yang didapatkan dari proses sebelumnya. Di sini bisa kita lihat untuk config-nya ada di folder data config. Untuk orkestrator name-nya di sini adalah validasi pembayaran queue. Untuk queue foldernya yaitu ada etiket untuk konstan dan juga aslinya di sini tidak ada yang diubah. Berikutnya di sini untuk initialization berfungsi untuk mengambil data yang ada di config sebelumnya yang akan dimasukkan ke dalam variabel. Baik, berikutnya adalah get transaction data yang berfungsi untuk mengambil data dari queue yang diatur pada config sebelumnya. Di sini dapat dilihat di get transaction data yang akan mengambil data dari queue folder dan juga queue name yang kita atur di config sebelumnya, yang hasilnya akan dimasukkan ke queue item variable out transactional item. Berikutnya di sini untuk proses transaction adalah untuk memproses data tersebut yang didapatkan sebelumnya. Di sini bisa diproses. Yang pertama ada build data table dengan kolom nama murid, email, nomor telepon, nama penonton, juga link bukti pembayaran yang dimasukkan ke data table DT tiket. Berikutnya ada untuk mengassign semua nilai ataupun value yang ada pada queue sebelumnya ke variabel yang akan dimasukkan ke sini. Berikutnya adalah untuk mendownload foto bukti pembayaran yang ada pada link bukti pembayaran queue sebelumnya. Di sini dimasukkan di sini dan akan di save menjadi file dalam folder foto dengan nama foto.jpeg. Berikutnya adalah sistem akan mengambil nama file pada folder tersebut dan dimasukkan ke variabel file path. Berikutnya sistem akan menganalisis image dengan di sini saya menggunakan model Gemini. Untuk prompt-nya di sini saya meminta AI atau Gen AI untuk memproses image tersebut, melihat apakah foto tersebut pembayaran atau tidak, rekeningnya match atau tidak, platformnya apa, misalkan Dana, OVO, jumlahnya, tanggal, jam yang dipisahkan oleh garis ini. Untuk prompt-nya di sini misalkan is bukti pembayaran, apakah bukti pembayaran tersebut image tersebut merupakan bukti pembayaran. Untuk rekeningnya di sini bisa saja dilihat dari 4 digit terakhir saja ataupun sepenuhnya. Di sini seperti misalkan contohnya Dana hanya menampilkan 4 digit terakhir dari rekening tujuan. Di sini untuk platform saya memberi contoh seperti Dana, OVO, BCA, Mandiri dan seterusnya. Untuk jumlah di sini berapa jumlah yang ada di foto bukti pembayaran tersebut yang akan ditampilkan di sini plain number tanpa format uang seperti titik, rupiah, IDR dan seterusnya. Bisa dilihat di sini saya memberi contoh. Berikutnya untuk tanggal di sini saya menggunakan format day, month dan juga year yang dipisahkan dengan garis miring.
Untuk jam di sini menggunakan format 24 jam. Dan jika salah satu ataupun ada yang nilainya tidak ada, maka akan dijadikan unknown. Untuk filenya di sini menggunakan file path dari yang kita download sebelumnya, itu ada folder foto dan juga nama file foto JPEG yang akan dicek di sini untuk yang akan dipisahkan berdasarkan, misalkan di sini is bukti pembayaran sebelah kiri dan akan dipisahkan sebelah kanannya dari garis pembatas yang akan menyisakan value pada setiap parameter yang kita berikan kepada AI sebelumnya, yang kita harapkan dari AI sebelumnya. Bisa lihat di sini. Berikutnya adalah untuk mengassign penonton. Di sini dari string penonton sebelumnya akan di split menjadi array yang akan dipisahkan berdasarkan jika ada koma. Berikutnya untuk total harga di sini per tiketnya adalah 100.000 yang dikalikan dengan jumlah penontonnya ada berapa dari jumlah yang ada di array sebelumnya. Sistem akan mengecek apakah hasil bukti bayarnya ya. Jika ya, maka akan hasil jumlah akan diubah menjadi integer dan akan dimasukkan ke variabel harga bayar. Di sini ada nested if, di mana di sini bisa dilihat untuk mengirimkan WhatsApp ke WhatsApp dari yang ingin membeli tiket sebelumnya. Di sini misalkan hasil bukti bayarnya ya, misalkan hasil rekening tujuannya ya, harga bayar lebih dari sama dengan total harga. Di sini pertama menggunakan WhatsApp. Berikutnya adalah untuk mengklik tombol untuk mencari nomor. Berikutnya adalah untuk mengklik agar membuka numpad. Di sini memasukkan nomor telepon dari pembeli tiket. Klik chat dari hasil kontak yang ditemukan, memasukkan pesan sesuai dengan if, apakah misalkan pembayaran sudah benar, semuanya sudah benar, maka akan menghasilkan pembayaran berhasil. Nah, dan klik send. Namun bisa saja misalkan seperti ini sama seperti sebelumnya. Namun untuk di bagian ini pembayarannya gagal. Bisa saja di sini seperti di sini juga pembayarannya gagal karena rekening tujuannya salah. Yang ini juga bisa dilihat pembayaran gagal karena buktinya tidak valid. Berikutnya adalah membuat data tabel dengan kolom email, nama murid, nama penonton dimasukkan ke DT item 2. Dari data sebelumnya itu akan dimasukkan ke data tabel ini yang akan dimasukkan ke queue item dengan nama e-ticket queue yang akan dilanjutkan atau diproses di proses ketiga. Berikutnya di sini jika setelah selesai maka akan di set status transaksi yang ada di queue itu apakah sukses, fail ataupun seterusnya. Jika sudah selesai dan tidak ada data lagi, maka akan dilanjutkan ke end process, di mana akan menutup semua aplikasi. Saya akan menjelaskan mengenai proses ketiga, yaitu membuat dan mengirimkan e-ticket ke Gmail. Proses ini dibuat dengan menggunakan Robotic Enterprise Framework. Ini ada 4 bagian, yaitu initialization, get transaction data, proses transaction, dan juga end process. Initialization ini digunakan untuk membaca file config.xlsx dan membuka aplikasi jika diperlukan login. Untuk file config.xlsx kita bisa lihat di folder data. Ini ada filenya. Di sheet settings kita atur orchestrator queue name menjadi queue yang akan kita gunakan, yaitu e-ticket queue, di mana e-ticket queue ini akan menjadi trigger proses ketiga. Saya dilihat dari orkestratornya juga, ini ada queue trigger by e-ticket queue untuk proses ketiga.
Lalu orchestrator queue folder kita juga atur menjadi folder yang digunakan yaitu e-ticket, konten dibiarkan, dan untuk sheet assets ini kita atur aset yang akan digunakan, yaitu ada 2 aset yang akan digunakan pada proses 3, ada Word template file path dan juga ticket number yang sama-sama ada dalam folder e-ticket. Untuk asetnya di sini ticket number dengan tipe integer, value-nya ini akan bertambah sesuai dengan jumlah tiket yang sudah dihasilkan. Dan Word template file path ini tipenya teks, value-nya adalah file path. Setelah initialization, ada get transaction data yang digunakan untuk mengambil transaksi dari queue yang statusnya new atau belum diproses. Selanjutnya di sini ada proses transaction, digunakan untuk memproses transaksi yang sudah diambil dari queue tadi. Ini ada proses .xml, kita open workflow. Pertama ada log message started process, lalu ada activity multiple assign di mana kita membuat 5 variabel di sini, yaitu list nama penonton, nama murid, email, ticket number, dan juga Word template file path. Untuk value to shift dari list nama penonton ini kita ambil dari queue dengan specific content nama penonton, to string split berdasarkan koma dan dijadikan array. Nama murid kita juga ambil dari queue, nama murid, dan dijadikan string. Email kita ambil dari queue, specific content email to string. Ticket number kita ambil dari config yang sudah diatur tadi, asetnya ada ticket number dan kita jadikan tipe integer. Dan Word template file path ini kita ambil dari config juga dan dijadikan string. Lalu add sequence, e-ticket process. Kita buat 5 argumen sesuai dengan variabel-variabel tadi dan data type-nya juga disesuaikan. Ini ada argumen in email, in ticket number, in nama murid, in list nama penonton, dan in Word template file path, dan direction-nya semua in. Untuk di proses ini kita mapping argumennya. Untuk value-nya kita atur, kita isi dengan variabel sesuai dengan argumennya. Email, ticket number, nama murid, list nama penonton, dan juga Word template file path. Untuk activity pertama di sini ada Word application scope, diambil file path-nya ini dari argumen in Word template file path yang diambil dari config tadi udah. Lalu di block 2-nya ada activity attach window untuk memastikan hotkey ini dijalankan pada file template yang sesuai, dimana dijalankan pada file Word template e-ticket. Lanjut di bawahnya ini ada send hotkey CTRL-A. Jadi untuk template e-ticketnya sendiri ini hanya terdiri dari 1 halaman seperti ini. Jadi CTRL-A ini memblok atau menseleksi semua 1 halaman. CTRL-C untuk copy, dan key down ini untuk menghilangkan selection-nya. Lalu ada activity assign, kita buat variabel i dengan tipe data integer, value to shift-nya adalah 1. Ini akan digunakan dalam perulangan while, di mana while condition di sini adalah i kurang dari sama dengan in list nama penonton length min 1. Ini adalah panjang dari list nama penonton dikurangi 1. Lalu dalam body-nya ada touch window, dalamnya ada send hotkey CTRL-V. Jadi ini setelah di copy, dipaste sebanyak jumlah penonton dikurangi 1 karena sudah ada 1 halaman di dalam file Word-nya ini. Selanjutnya ada touch window, send hotkey. Untuk delete di sini digunakan untuk menghapus halaman berlebih yang ada di bawah, halaman putih yang ada di bawah. Lalu setelah itu i-nya kita atur menjadi i+1, kita assign dan berulang lagi ke while-nya. Setelah selesai keluar dari while, kita buat variabel ticket number untuk menampung argumen in ticket number agar variabel ini nantinya bisa diproses untuk for each-nya.
Lalu ada activity for each. Di sini in list nama penonton. Jadi berulang banyak nama penontonnya. Replace text. Nama penonton ini. Nama penonton yang ada di sebelah kanan tiket di replace menjadi current text. Current text ini diambil dari activity for each yang di item name-nya ini, current text. Replace all-nya di off-kan karena dalam satu file itu bisa jadi ada lebih dari satu e-ticket dengan nama penonton yang berbeda-beda. Untuk nama penontonnya di off-kan, replace all. Lalu replace text lagi untuk nama murid. Nama murid yang ini, in nama murid, di replace dengan in nama murid. Lalu nomor ini artinya ticket number, di replace dengan TC strip. Untuk pad left ini digunakan supaya ticket numbernya itu ada 3 digit. Misalnya ticket numbernya 1 jadi tampilannya 001, ticket numbernya 11 jadi 011, dan seterusnya. Lalu assign ticket number menjadi ticket number plus 1 untuk increment dari atau penambahan dari nomor tiketnya. Selanjutnya di sini setelah selesai perulangan for, ada activity set asset untuk set aset yang di orchestratornya menjadi ticket number. Ini adalah variabel ticket number yang tadi. Setelah itu ada activity assign. Kita buat variabel file name yang akan menampung nama dari file yang akan dihasilkan. Jadi nama filenya nanti adalah e-ticket Melody of Music Concert 2025, nama murid, dan juga ada tanggal serta waktu saat ini dengan ekstensi PDF. Lalu ada activity save document as PDF. File path-nya di sini adalah tempat save dokumennya nanti. Dokumennya akan tersave di sini untuk e-tiketnya. Folder data output bisa dilihat juga di data output di sini akan tersave filenya. Selanjutnya ada activity assign juga dengan variabel str nama penonton. Ini digunakan untuk menjadikan list nama penonton ini ke dalam bentuk string yang dipisahkan oleh tanda koma. Dan terakhir ada activity send email. Di sini merupakan integration service. Connectionnya yaitu Gmailnya ini vanistefan535@gmail.com, dan kita bisa lihat juga connectionnya di sini, manage connection. Untuk connection yang kita gunakan ini ada di folder e-ticket. Di bagian connections ini yang kita gunakan, Gmail, konektornya, connectionnya, dan statusnya connected. Untuk save as draftnya false karena kita ingin langsung mengirimkan Gmail ke Gmail sesuai yang didaftarkan di Gform tadi. Lalu to-nya in email.toString diapit oleh tanda kurung kurawal. Subjeknya e-ticket Melody of Music Concert 2025. Body-nya ini in nama muridnya, VBCRLF ini enter. Ini adalah jumlah penontonnya, ini string nama penonton yang tadi sudah kita buat. Selanjutnya untuk attachment-nya ini diambil dari file name yang ada pada folder path ini. Lalu yang terakhir ada end process. End process ini digunakan untuk menutup seluruh aplikasi. Yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.